Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KD 3.3, yakni tentang klasifikasi materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai unsur. Untuk video kali ini kita akan melanjutkannya ke senyawa dan campuran. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu senyawa. Senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Karena ini tingkat SMP atau MTS, saya tidak akan menjelaskan lebih mendalam apa itu senyawa organik dan apa itu senyawa anorganik. Di sini kita hanya akan membahas secara umum apa itu senyawa. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari senyawa. Senyawa kimia adalah zat kimia murni. Nah, apa itu zat kimia murni? Ini bisa kalian saksikan di video saya sebelumnya mengenai unsur. Di situ dijelaskan apa itu arti dari zat kimia murni. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita mengenai definisi senyawa. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda jenis yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Jadi senyawa ini dapat dipecah menjadi unsur. Dengan cara apa? Dengan cara reaksi kimia. Tanpa reaksi kimia ya, kita tidak bisa memecah senyawa menjadi unsur. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya nih ya, ini nih hampir sama definisinya dengan molekul yang sebelumnya telah kita pelajari. Lalu letak perbedaannya apa antara senyawa dengan molekul? Sama seperti sebelumnya antara atom dengan unsur. Sebelumnya kita definisikan, maksud saya kita contohkan tuh unsur tuh misalkan seperti sebuah roti ya. Roti saya potong-potong menjadi kecil-kecil ya. Ya, dimana potong kecil ini masih tetap roti, nggak berubah ya. Potongan kecil ini masih tetap roti. Artinya kita hanya mengubah ukuran si roti ini menjadi kecil-kecil. Nah, kita anggap roti ini adalah unsur ya. Kita potong unsurnya kecil-kecil ya. Nah, bagian terkecilnya inilah kita sebut sebagai atom. Oke, tidak jauh berbeda dengan si senyawa. Nah, misalkan ini senyawa nih sama nih kita anggap kita andaikan sebagai roti nih ya. Senyawa nih. Senyawa ini kita potong kecil-kecil ya. Ya, nah bagian terkecilnya inilah yang kita sebut sebagai molekul. Jadi itu molekul itu berkumpul, molekul yang sama nih berkumpul ya, membuat satu kelompok. Jadi besar ya nih kelompok ini jadi besar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai senyawa. Dengan demikian, molekul itu adalah bagian terkecil dari senyawa. Nah, itulah perbedaan antara senyawa dengan molekul. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh dari senyawa, yaitu contohnya senyawa ini adalah air. Air ini terdiri dari berapa banyak molekul-molekul air nih ya. Banyak sekali molekul-molekul air nih. Bergabung ya, membentuk namanya senyawa air. Saya ambil contoh nih senyawa air, saya ambil satu molekul saja. Ini kan banyak molekul nih. Saya ambil nih satu molekulnya nih. Nah, seperti inilah penampakan dari molekul air. Di kimia, senyawa air disimbolkan sebagai H2O ya. Nah, inilah kalau penampakan molekulnya seperti ini nih. Di mana yang paling besar ini adalah atom O atau atom oksigen. Dan yang kecil yang warna putih ini adalah atom hidrogen ya. Dengan demikian ya, molekul senyawa air ini terbentuk dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Nah, perhatikan nih baik-baik. Di sini senyawa ini dikatakan terdiri dari dua atau lebih. Nah, untuk senyawa air ini terdiri dari berapa unsur? Ternyata ya, senyawa air ini dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur oksigen dan unsur hidrogen. Nah, sampai sini paham kan apa maksud dari
senyawa. Jadi dia itu paling sedikit itu dibentuk oleh dua unsur yang berbeda. Paling sedikit ya dibentuk oleh dua unsur yang berbeda. Contohnya tadi air ini dibentuk oleh dua unsur, ya ini unsur oksigen dan hidrogen, di mana komposisinya itu satu atom oksigen, dua atom hidrogen, disimbolkan sebagai H2O ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat dari suatu senyawa. Yang pertama, tergolong zat tunggal. Zat tunggal ini sama artinya dengan zat murni. Oke, lanjut. Tersusun dari dua unsur atau lebih. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, dengan perbandingan tetap. Nah, seperti air tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, perbandingan air itu, air komposisinya itu 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Nah, mau sampai kapanpun ya, komposisi atau perbandingan atom yang membentuk molekul air ya, molekul senyawa air maksud saya, itu akan selalu sama, yaitu 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Kalau dia beda aja sedikit, misalnya 2 atom oksigen, maka yang terbentuk bukan lagi molekul senyawa air, melainkan molekul senyawa lainnya yang nggak tahu ya apa nanti yang akan terbentuk. Jadi untuk membentuk air dibutuhkan 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen ya. Lihat nih perbandingan tetap, tertentu dan tetap, inilah maksudnya ya. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. Dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia ya. Jadi senyawa ini dapat diuraikan lagi menjadi yang paling kecil, yaitu unsur ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara reaksi kimia ya. Tanpa reaksi kimia, maka senyawa ini tidak bisa diuraikan. Lanjut, yang terakhir sifatnya ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifat dari senyawa. Ini saya hanya ambil 4 saja ya, hanya sebagai contoh saja. Oke, lanjut yang keempat nih, atau yang terakhir dari yang saya contohkan. Memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya ya. Penyusun, kurang N ya, penyusunnya. Nah, contohnya ini air ya. Air ini ya, unsur penyusunnya kan hidrogen, oksigen ya. Ini sifat khasnya salah satunya mudah terbakar ya. Tetapi ketika mereka bersatu membentuk molekul senyawa air ya, sifat khasnya itu hilang, menimbulkan sifat yang baru ya, dimana air ini tidak mudah terbakar. Maka dari itu ya, senyawa ini memiliki sifat khas yang berbeda ya. Artinya itu tidak akan sama, hilang sifat unsur pembentuknya itu hilang, malah dia akan membentuk sifat yang baru ya, membentuk sifat baru ya. Dimana contohnya tadi itu air ya. Air itu sifat unsur penyusunnya itu dua-duanya itu mudah terbakar, tetapi ketika mereka bergabung membentuk molekul senyawa air ya, contohnya ya, maka molekul senyawa air ini memiliki sifat yang berbeda dengan penyusunnya, di mana penyusunnya sebelumnya itu mudah terbakar ya, tetapi dia ketika telah bergabung malah tidak mudah terbakar. Nah, inilah maksud dari sifat sifat yang keempat, yaitu memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya. Oke, kita masuk ke campuran. Campuran adalah zat yang mengandung. Nah, ini nih saya ada kesalahan ngetik ini ya. Oke, sebenarnya nih ya, ini kita perbaiki. Jadi definisi seperti ini. Campuran adalah zat yang mengandung 2 atau lebih unsur atau senyawa. Nah, ini saya hapus ya. Saya pindahkan 2 atau lebih. Nah, saya pindahkan ke sini nih. Unsur atau senyawa. Jadi campuran itu bisa kandungannya unsur, bisa kandungannya senyawa. Saya ulang lagi nih ya. Campuran adalah zat yang mengandung 2 atau lebih unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Jadi komposisinya berbeda dengan senyawa tadi, komposisinya tetap. Contohnya tadi air ya, di mana komposisinya itu 1 atom oksigen, 2 atom hidrogen. Ini akan selalu tetap. Sedangkan untuk campuran dia tidak tetap. Oke, saya lanjutin lagi ya. Komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat asalnya. Berbeda dengan senyawa tadi, sifat asalnya itu hilang, membentuk sifat yang baru.
Nah, untuk campuran ini tetap mempertahankan sifat asalnya. Contohnya larutan gula nih ya, air dan gula, di mana sifat gula itu manis ya. Ketika mereka bergabung ya, sifat gula ini tidak akan hilang, masih tetap ada, yaitu ketika digabungkan ya tetap manis rasanya ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai masih mempertahankan sifat asalnya. Dan komposisi yang tidak tetap maksudnya ini ya, ini tergantung kalian nanti mau ngisikan gulanya nih. Mau dia banyak, sedikit, ya tergantung kalian ya. Tergantung selera. Nah, inilah yang dimaksud sebagai komposisi yang tidak tetap. Oke, kita lanjut. Nah, inilah perbedaan antara senyawa dan campuran. Biar untuk lebih jelasnya nih, dibuatkan tabel. Untuk keadaannya nih, yang pertama penyusunnya. Untuk senyawa, disusun oleh 2 atau lebih unsur yang berbeda jenis. Ini tambahkan nanti ya, yang berbeda jenis. Sedangkan campuran ya, disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Kalau senyawa ini unsur bentuknya, kalau campuran bisa unsur, bisa senyawa. Sifatnya untuk senyawa. Nah, untuk sifatnya senyawa itu berbeda dengan unsur penyusunnya. Seperti contohnya air tadi. Ya, sifat penyusunnya itu mudah terbakar. Tetapi ketika bergabung membentuk senyawa menjadi tidak mudah terbakar. Sedangkan campuran ya, sifat campuran itu sesuai dengan sifat unsur atau senyawa yang menyusunnya. Contohnya tadi gula, air gula ya, larutan gula. Sifat gula itu manis. Ketika bergabung bercampur dengan si air ya, sifat manis itu akan selalu ada. Oke, lanjut ke proses pembentukan. Nah, untuk senyawa melalui reaksi kimia. Tanpa reaksi kimia maka tidak terbentuk yang namanya senyawa. Sedangkan campuran ya terbentuk melalui perubahan fisika, bukan melalui reaksi kimia ya. Ingat, kalau senyawa reaksi kimia, kalau campuran itu melalui perubahan fisika. Oke, lanjut ke perbandingan massa. Untuk senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya maksudnya perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa tetap dan tertentu. Nah ya, untuk senyawa perbandingan massanya itu tetap dan tertentu. Sedangkan campuran, perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tertentu. Artinya ini sesuai selera lah ya, mencampurnya ya, tidak tetap dan tidak tertentu. Lanjut, cara pemisahannya. Nah, untuk senyawa ini hanya bisa dipisahkan melalui proses kimia atau reaksi kimia, sedangkan campuran bisa melalui proses fisika. Ingat ya, untuk pemisahan senyawa itu hanya bisa dilakukan melalui proses kimia atau reaksi kimia, sedangkan campuran bisa dipisah melalui proses fisika. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan dari yang awal kita pelajari yaitu unsur. Lalu yang baru ini kita pelajari yaitu senyawa dan campuran. Yang pertama jenis zat ya, untuk unsur itu zat murni. Senyawa juga zat murni, sedangkan campuran bukan zat murni. Apa itu zat murni? Nah, silahkan kalian tonton video saya mengenai materi unsur. Di situ dijelaskan apa itu zat murni. Untuk jenis partikel, nah, unsur ini partikel penyusunnya itu adalah atom. Sedangkan untuk senyawa itu molekul. Sedangkan untuk campuran beberapa molekul dan atom ya. Jadi beberapa molekul dan atom. Oke, lanjut ke sifat asal zat penyusun. Untuk unsur, sifat penyusunnya itu tetap sama ya, tidak akan berubah. Ya, hidrogen ya sifatnya ya, tidak akan berubah. Sedangkan senyawa sifat penyusunnya hilang. Tidak ada lagi ya. Sedangkan campuran masih tetap ada, sebagai contoh tadi air gula ya, larutan gula. Cara penulisannya untuk unsur sesuai lambang atomnya yaitu H. Untuk unsur hidrogen H, maksud saya contohnya hidrogen. Nah, lambangnya adalah H. Untuk senyawa menggunakan rumus tadi, rumus molekul air itu adalah H2O. Sedangkan campuran tidak ada cara penulisannya ya. Lanjut ke 5 nih, cara memisahkannya.
Kalau unsur tidak dapat dipisahkan karena ini sudah yang paling kecil ya. Kalau unsur sudah mentok, nggak bisa lagi diubah lagi nih. Ya, mau dipecah-pecah lagi itu pun namanya atom ya. Tapi bukan merupakan produk yang baru lagi. Nah, cuman unsur kita potong kecil-kecil. Nah, jadi yang mentok-mentok produk akhir itu adalah si unsur ya. Oke, lanjut ke senyawa. Senyawa ini hanya dapat dipisahkan secara kimia. Senyawa kita pisahkan menghasilkan unsur ya. Nah, paham sampai sini kan ya? Unsur itu produk akhir ya. Karena produk akhir kalau kita belah-belah menjadi yang namanya atom. Nanti atom ini di pelajaran SMA ya. Atom ini di dalamnya ini ada isinya lagi nih. Isinya ini ada proton, elektron, dan neutron. Nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut di tingkat SMA ya. Unsur ini produk akhir. Kalau produk akhirnya kita potong-potong, ya itu yang namanya atom. Atom itu artinya bagian terkecil dari unsur ya. Dimana dalam atom ini ada proton, elektron, dan neutron. Sedangkan senyawa ya hanya dapat dipisahkan secara kimia ya. Jadi tanpa proses kimia, si senyawa tidak bisa dipisahkan. Sedangkan campuran dapat dipisahkan secara fisika, ya. Oke, lanjut ke yang tadi kita sampai campuran ya, masih di topik campuran. Ini hanya perbedaan ya. Nah, campuran ini dibedakan jadi dua macam. Ada yang homogen dan ada yang heterogen. Oke, kita masuk ke homogen terlebih dahulu. Homogen ini adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Artinya campuran ini terlarut sempurna. Tidak dapat dibedakan lagi mana zat terlarut, mana yang pelarutnya. Contohnya gula dan garam nih ya. Kalian tidak akan bisa melihat mana air, mana gulanya, mana air, mana garamnya karena mereka tercampur sempurna. Ciri-cirinya ya untuk campuran homogen, bening dan tembus cahaya. Ketika kalian senterkan ya, maka cahayanya tembus. Nah, itulah campuran homogen. Yang kedua, partikel zatnya tercampur merata. Ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. Yang keempat, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Lalu tidak dapat dipisahkan dengan cara disaring. Nah ya, untuk campuran homogen ini tidak dapat dipisahkan dengan cara disaring, tetapi dapat dipisahkan dengan cara pemanasan atau penguapan. Bisa juga melalui pengkristalan atau reaksi kimia. Oke, kita lanjut ke campuran heterogen. Nah, ini masih dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Contohnya air sungai ini ya, kalau kalian diamkan nanti akan nampak nih mana yang air, mana yang tanah. Begitu juga susu dengan air. Ketika susu kalian campurkan dengan air ya, awal-awal kalian kodak-kodak memang nggak nampak perbedaannya. Tapi ketika kalian diamkan atau kalian endapkan, maka nampak nanti yang mana susu, yang mana air. Oke, ciri-ciri untuk campuran heterogen. Yang pertama dia keruh dan tidak tembus cahaya. Yang kedua, partikel-partikel zat tidak tercampur merata. Yang ketiga, ukuran partikel zat yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang keempat, mengendap jika didiamkan. Untuk campuran heterogen dapat dengan cara disaring. Maksud saya dapat dipisahkan dengan cara disaring. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh sifat-sifat pada larutan. Nah, campuran homogen itu contohnya adalah larutan. Nah, jadi larutnya itu dibedakan lagi menjadi 3 macam. Ada asam, basa, dan garam. Oke, untuk asam ini bersifat korosif. Nah, artinya ini merusak logam-logam nih, bikin logam ini berkarat ya. Sedangkan basa bersifat kaustik ya, yaitu dapat merusak kulit. Untuk garam dia bersifat netral ya. Dengan catatan jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Oke, lanjut ke yang berikutnya, mampu mengantarkan listrik ya. Basa juga mampu mengantarkan listrik, tapi ini dengan catatan asam kuat dan basa kuat. Semakin kuat asamnya, semakin bagus mengantar listriknya. Begitu juga dengan basa ya. Kalau semakin lemah, ya semakin nggak bagus daya hantar listriknya.
Sedangkan garam ya dapat mengantarkan listrik dalam bentuk larutan. Oke, lanjut ke berikutnya. Apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Lalu untuk lakmus nih. Untuk asam ya, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sedangkan basa, lakmus merah menjadi warnanya biru. Sedangkan garam tidak dapat mengubah warna kertas lakmus. Nah, inilah beberapa sifat pada larutan, yaitu campuran homogen. Oke, kita lanjut. Nah, ini trayek pH untuk menentukan apakah itu larutan asam, basa, atau netral. Nah, untuk kurang dari 3 ya, pH-nya kurang dari 3, kita sebut sebagai asam kuat dengan warnanya adalah merah pekat. Ya, merah nih. Untuk 3 sampai 6 asam lemah, warnanya jingga atau kuning. 7 itu netral, warnanya hijau. 8 sampai 11 itu basa lemah, warnanya biru. Lebih dari 11 itu basa kuat, warnanya ungu atau violet. Nah, ini beberapa contoh indikator alami pH, bahan-bahan yang bisa kalian gunakan sebagai indikator pH ya. Kubis merah. Jadi kubis warna merah ini warna aslinya ini ungu atau merah lembayung. Ketika kubis merah ini kita campurkan dengan larutan asam ya, maka warna kubis merah ini akan berubah menjadi merah muda. Caranya itu pertama ya, cara menggunakan indikator alami ini ya, kalian buat ekstrak air kubis merah nih, kalian perasan air kubis merah kalian peras, kalian ambil airnya. Lalu kita mau ngecek nih, apakah ini larutannya ini asam atau basa. Misalkan ini kubis merah ya, larutan kubis merah, ekstrak kubis merah. Kita mau ngecek nih, larutan ini apakah asam atau basa. Kalian campurkan di sini nih. Apabila dia berubah ya, ketika dia bercampur ya, ternyata berubah warnanya menjadi merah muda ya, dapat dipastikan itu adalah larutan asam. Tapi ketika kalian campurkan ya, malah berubah menjadi warna hijau, dapat kita pastikan warnanya larutannya itu adalah basa. Nah, seperti itulah cara menggunakan indikator alami pH. Begitu juga dengan bunga sepatu nih. Warna ekstrak bunga sepatu itu merah tua. Ketika dicampurkan dengan larutan asam, warnanya jadi merah, maka dapat dipastikan larutan itu adalah asam. Kalau berubah menjadi kuning, maka dipastikan larutan tersebut adalah basa. Begitu juga dengan bunga mawar sampai ke geranium. Untuk indikator alaminya ini bisa kalian searching di internet ya, banyak sekali. Sebenarnya tidak mesti sampai berapa nih? 6 ya. Masih banyak lagi indikator alami pH. Oke, lanjut ke indikator buatan. Nah, yang pertama adalah kertas lakmus. Nah, seperti ini penampakan kertas lakmus. Nah, ini kertas lakmus ini di sebelah kiri ini biru, yang ini merah ya. Biru, merah, biru. Ini apa nih? Merah ya. Nah, oke. Untuk larutan asam, ketika kertas lakmus biru kita celupkan ya, maka akan berubah menjadi warna merah ya. Ingat ya, untuk asam itu warnanya merah. Oke, sedangkan lakmus merah dicelupkan ke asam, karena asam itu merah ya, tidak akan berubah warnanya. Lanjut ke netral. Netral ya sesuai dengan namanya, tidak akan mengubah warna dari kertas lakmus. Biru tetap biru, merah tetap merah. Sedangkan basa itu identik dengan warna biru ya. Ingat, asam merah, basa biru. Ketika lakmus biru dimasukkan ke larutan basa, makanya tetap warna biru karena basa itu identik warna biru. Sedangkan merah akan berubah menjadi warna biru karena larutan basa ini identik warna biru untuk kertas lakmus ya. Ingat, identik warna merah biru itu khusus untuk kasus kertas lakmus. Berbeda nanti untuk kasus-kasus kertas-kertas lainnya ya. Ini hanya untuk kertas lakmus. Untuk memudahkan,
indikator kertas lakmus, asam identik merah, basa identik biru. Oke, lanjut. Nah, ini indikator buatan. Ada yang berbentuk larutan, ada yang berbentuk kertas, seperti kertas lakmus, tapi bukan kertas lakmus ya. Ini lebih akurat dibandingkan kertas lakmus. Nah, penggunaannya yang larutan sama seperti kita menggunakan indikator alami. Kita campurkan antara larutan ini ya dengan larutan yang mau kita teliti, apakah itu basa atau asam. Jika nilainya 2,9 berarti dia maaf maksud saya, jika ketika dicampurkan warnanya berubah jadi merah, nanti pH-nya itu 2,9. Jika dicampurkan ya warnanya menjadi kuning, berarti pH-nya 4,0. Nah, seperti inilah penggunaan indikator universal dalam bentuk larutan. Sedangkan indikator universal kertas ya sama seperti kertas lakmus, tinggal kalian celupkan, nanti ini akan berubah warna nih. Ini berubah warna. Setelah berubah warna ya, kalian cocokkan nih dengan indikatornya nih, ada pH-nya 0, 1, 2, 3. Wah, ternyata warnanya sama seperti ini. Berarti dapat disimpulkan pH-nya itu adalah 5. Nah, inilah cara menggunakan indikator universal dalam bentuk kertas. Oke, lanjut ke masih di tadi kita. Oke, kita lanjut ke campuran heterogen. Sebelum kita homogennya, sekarang heterogen. Nah, heterogen ini terdiri dari dua macam, yaitu koloid dan suspensi. Kalau homogen ya hanya ada satu macam, yaitu larutan. Sedangkan heterogen ada dua macam, yaitu koloid dan suspensi. Oke, kita lihat perbedaannya nih. Ini untuk homogen ya. Untuk agar kalian tidak bingung, nanti saya singkat saja homo. Ini heto. Ini heto. Ini juga heto. Jadi homogen contohnya itu larutan, hanya ada satu larutan. Sedangkan heterogen ada dua, koloid dan suspensi. Oke, kita lihat perbedaannya. Oke, kita lihat perbedaannya. Untuk larutan ya, dia itu bersifat homogen tadi ya, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid ya, secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika kita menggunakan mikroskop ultra. Maksud makroskop ini secara kasat mata nih. Secara kasat mata nih seperti wah udah nyatu ya nih, nggak nampak perbedaannya. Tapi kalau kalian gunakan mikroskop ultra, nampak perbedaannya. Mana yang pelarut, mana yang terlarut. Lanjut ke suspensi kasar. Ya, suspensi dia heterogen. Lanjut, larutan sejati itu dia itu stabil. Koloid juga stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Untuk larutan ya, dia tidak dapat disaring. Untuk koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Sedangkan suspensi dapat disaring. Untuk larutan penampilannya jernih ya, tadi ya, jernih dan bisa ditembus oleh cahaya. Sedangkan koloid ini keruh, jernih. Ini maksudnya agak keruh ya, agak keruh. Sedangkan suspensi yaitu keruh. Untuk larutan contohnya tadi larutan gula dan larutan garam. Contoh kalau koloid susu, santan, tepung dalam air. Nah, ini contoh koloid. Sedangkan suspensi contohnya air kopi atau air keruh. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.